Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang integral numerik bagian 3 dalam analisis numerik. Nah, sebagaimana yang kita telah pelajari sebelumnya, integral itu adalah mencari luas daerah di bawah kurva. Jadi misalnya kalau saya punya fx sama dengan 1, maka untuk setiap nilai x ya, ini nilai y-nya, y sama 1, akan bernilai 1. Jadi misalnya kalau dia min 1, maka y-nya tetap 1. X-nya 0, y-nya 1, X-nya 1, y-nya 1. Nah, sebelumnya kita sudah belajar salah satu metode integral numerik, yaitu metode Newton-Cotes. Nah, Newton-Cotes itu terbatas pada jarak titik-titik yang given atau yang diberikan itu sebanyak h, sehingga nanti hasil integral numeriknya itu pasti memiliki nilai error, ya, karena sudah divisualisasikan kemarin bagaimana pendekatannya yang menggunakan bentuk trapezoid, menggunakan Simpson, itu pasti ada selisih dengan kurva sebenarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang integral kuadratus Gauss-Legendre. Nah, kira-kira perbedaan dengan metode sebelumnya, kalau Gauss-Legendre ini kita tidak memperhatikan lagi ada jarak interval H dari X0 ke X0 plus H. Jadi konsep utama dari Gauss-Legendre itu adalah bagaimana caranya menemukan koefisien dari persamaan atau constraint yang kira-kira memenuhi pendekatan dari garis konstan, linear, kuadratik, kemudian polinomial bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Jadi kita membangun constraint-constraint atau persamaan-persamaan yang nanti kita selesaikan, kemudian dari persamaan itu kita akan memperoleh hasil integralnya. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya diberikan nilai dari min 1 sampai 1. Kalau fx sama dengan 1, itu ini ya daerahnya, yang diarsir sama dengan 1. Kemudian ada lagi fx sama dengan x. Kalau fx sama dengan x, nanti kurvanya akan seperti ini, karena kalau x-nya 0, y-nya 0 gitu ya. X-nya 1, y-nya 1. Maka akan seperti ini. Tentunya kalau di sini min 1, ini min 1 ya. Seperti ini. Maka yang di bawahnya yang ini ya, segitiga. Oke. Kemudian ditambah lagi ada fx sama dengan x kuadrat. Kira-kira seperti ini. X kuadrat. Ini atau bisa juga seperti ini ke bawah. X kuadrat yang ini melengkung. Juga melengkung seperti ini. Nanti di bawahnya, ini juga di bawahnya. Nah, nanti kita hitung berapa luasnya. Kemudian ada x pangkat 3 seperti ini. Nah, ini polanya, cari lagi di bawahnya, seterusnya. Jadi dalam suatu rentang min 1 sampai 1, kita membentuk persamaan-persamaan berdasarkan fx. Fx sama dengan 1, ini konstan ya. Fx sama dengan x, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x pangkat 3, dan seterusnya. Jadi nanti dari constraint itu kita cari koefisien yang memenuhi semua persamaan tersebut. Nah, menurut beberapa simulasi, kuadratur Gauss akan menghasilkan error yang minimal ketimbang menggunakan metode Newton-Cotes dalam artian trapezoid rule atau Simpson. Nanti bisa kita lihat dalam contoh soal. Oke. Nah, dalam Gauss-Legendre ada beberapa pendekatan, misalnya yang pertama adalah menggunakan pendekatan 2 titik, jadi n-nya sama dengan 2. Nah, dalam Gauss-Legendre itu persamaan daerahnya seperti ini. Jadi min 1 sampai 1 fx dx itu adalah C1 dikali fx1 tambah C2 dikali fx2. C2 dikali fx2. Nah, untuk n sama dengan 2, maka dibutuhkan n kali 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4 buah persamaan. Menduga besaran nilai C1, C2, X1, dan X2. Jadi, persamaannya ini, maka kita duga nilai C1, C2, X1, dan X2. Oke, ingat kita butuh 4 buah persamaan. Nah, misalnya
Yang pertama kita selalu mulai dari sini, fx sama dengan 1. Kalau fx sama dengan 1, kalau kita masukkan integral dari min 1 sampai 1 dx, ini hasilnya 2. Kemudian fx sama dengan x, itu hasilnya 0. Fx sama dengan x kuadrat itu 2/3. Fx sama dengan x pangkat 3 itu 0. Oke, jadi ini selalu kita pakai. Ini maksud persamaan yang dipakai ada 4 kan ini. 1 x pangkat 2 x pangkat 3. Jadi kalau dibilang butuh 6 persamaan, maka ditambah x pangkat 4 dan x pangkat 5. Nanti tinggal diintegralkan seperti biasa. Oke, ini hasilnya. Maka dari persamaan tadi, ini ya, rumusnya C1 kali fx1 tambah C2 kali fx2. Kalau untuk x sama dengan 1, kalau kita integralkan tadi, hasilnya kan 2. Ini ya, min 1 sampai 1 dx. Itu tadi kita lakukan. Maka 2 sama dengan, persamaan di atas ini, 2 sama dengan, kasih masuk fx1 sama dengan 1. Ingat, x-nya tadi adalah 1 ya. Nah, ingat tadi, fx-nya adalah 1 ini. Fx-nya 1. Maka, kalau x-nya sama dengan 1, fx-nya 1, maka fx-nya nilainya 1. Maka di sini tinggal C1. Begitu juga ini sisa C2. Ingat, karena fx-nya adalah fx sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan x, atau fx sama dengan x, ya, fx sama dengan x, berarti tadi hasilnya itu adalah 0. Ini 0 ya. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Maka ini adalah C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2. Oke. Mungkin ini biar lebih jelas. Ini dianggap saja fx ya. Ini kesalahan penulisan. Misalnya untuk fx sama dengan x kuadrat, maka hasilnya berapa tadi x kuadrat? 2/3. Ini ya. Nah, tinggal masukkan 2/3 dikali C1. Fx-nya tadi kan x kuadrat, berarti tinggal ditambahkan notasi x1 pangkat 2 ditambah C2 x2 pangkat 2. Begitu juga untuk x pangkat 3. Hasilnya tadi 0, berarti jadi C1 x1 pangkat 3 tambah C2 x pangkat 3. Oke. Sudah jadi persamaannya kita. Kenapa 4? Karena 2 titik ya. Nah, ini kalau kita mau buat. Nah, kalau sudah dirapikan begini, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, banyak ya. Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, cari saja yang mudah. Nah, untuk yang sebelah sini, ini saya sederhanakan lagi. Misalnya yang 0, bisa pindahkan ke sini. Ini yang saya pindahkan ke sini. Oke, ini tadi persamaan yang akan kita gunakan. Nah, saya melakukannya dengan melakukan substitusi. Misalnya saya lakukan pertama, lakukan 4 dibagi 2. Jadi 4 bagi 2 kalau kita perhatikan. X1-nya sisa pangkat 2, C1-nya hilang, minus C2-nya hilang, X2-nya sisa pangkat 2. Ini, yang kalau kita hilangkan pangkat 2-nya, itu mendapatkan persamaan baru, X1 sama dengan minus X2. Ini persamaan 5. Kemudian kita lakukan 2 dibagi 5. Ini 2 dibagi 5 yang ini. Ketika X1-nya hilang, minus X2-nya hilang, tersisa C1 sama dengan C2. Dapatlah persamaan 6. Kemudian substitusi 6 pada 1. Jadi misalnya kalau saya pilih C2-nya saya ganti C1, maka saya dapatkan nanti C1-nya sama dengan 1. Otomatis karena C1 sama dengan C2, maka C2 juga sama dengan 1. Dapatlah kita persamaan 7. Ingat, dalam persamaan ini yang ingin kita duga adalah nilai C1, C2, X1, dan X2. Jadi C1, C2 sudah dapat ya. Sekarang mencari dari persamaan yang ada sampai 7 ini, bagaimana menemukan nilai X. Jadi misalnya saya substitusi 7 dan 5. Saya masukkan pada 3. Jadi 7 mengatakan C1 dan C2 1. Kemudian 5 X1 sama dengan minus X2. Misalnya saya ambil X2-nya, saya ganti dengan minus X1 ya. Nanti minus X1-nya karena kuadrat. Oke, tidak apa-apa. Nah, nanti kalau saya masukkan, ini hasilnya X1 sama dengan 1 per akar 3. Oke, 1 per akar 3. Nah, berarti otomatis berlaku X1 sama dengan minus X2. Berarti X2-nya adalah minus 1 per akar 3. Maka kita dapatkan nilai X1 dan X2. C1 dan C2. Inilah nilai. Nah, dari nilai-nilai tersebut, kita masukkan ke dalam persamaan Gauss-Legendre untuk penggunaan 2 titik. Maka C1-nya kan 1. Berarti di sini 1. Ada. Fx1-nya, X1-nya kan 1 per akar 3. 1 per akar 3 tambah C2-nya 1. Kemudian masukkan
fx2-nya itu minus 1 per akar 3. Maka inilah persamaan integral Gauss-Legendre menggunakan 2 titik. Jadi, apa yang kita lihat di sini adalah suatu integral dari fx dx yang dari min 1 sampai 1 itu tidak perlu diintegralkan, hanya tinggal dihitung nilai dari f1 per akar 3-nya, kemudian ditambah f dari 1 per minus akar 3 saja. Jadi tidak perlu diintegralkan ya, hanya tinggal cari nilai f-nya berapa, kemudian ditambahkan nilai f ini. Nah, misalnya penggunaan 3 titik, berarti tambah lagi koefisien yang harus diduga. Ada C1, ada C2, dan ada C3. Begitu juga ada fx1, fx2, dan fx3. Maka harus diingat syaratnya, jika n-nya sama dengan 3, maka dibutuhkan n kali 2 atau 3 kali 2, maka menjadi 6 buah persamaan. Antara lain C1, C2, C3, X1, X2, dan X3. Nah, untuk persamaannya, boleh gunakan yang tadi, mulai dari konstan 1, X, X kuadrat, sampai X berpangkat 5. Karena jumlah persamaannya ada 6. Jadi kalau sudah dibuktikan seperti sebelumnya, nanti akan ketemu fungsi apapun yang diintegralkan dari min 1 sampai 1, itu tidak usah dihitung integralnya, cukup dihitung 5 per 9 kali F minus akar 3 per 5, ditambah 8 per 9 kali F0, ditambah 5 per 9 dikali F akar 3 per 5. Itu saja. Itu maksudnya integral Gauss-Legendre. Jadi tidak perlu kita melakukan integral, hanya tinggal menambah-nambahkan. Tapi dihitung dulu nilai F-nya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dalam Gauss-Legendre, ini mainnya kan hanya min 1 sampai 1 ya, sedangkan integral itu dari A sampai B. Oleh karena itu kita perlu melakukan transformasi batas. Jadi dari batas A sampai B dirubah dulu ke min 1 sampai 1. Jadi ini ya, biasanya kan integral dari A sampai B ini, kemudian Gauss-Legendre mainnya di sini, min 1 sampai 1. Nah, ini kita konversi, misalnya ini X kurang A, itu setara dengan T kurang min 1, berarti T tambah 1. B kurang A, itu setara dengan 1 dikurang min 1 atau 1 tambah 1. Ini setara ya, perbandingan yang setara. Nah, karena sudah setara begini, nanti tinggal dikali silang, dioperasikan ketemu. X sama dengan T dikali B kurang A ditambah B tambah A bagi 2. Oke, X-nya sudah ketemu, X-nya kita rubah jadi T ya. Jadi kalau mentransformasi begini, komponen yang dirubah adalah X jadi T, kemudian DX jadi DT, kemudian batasnya disesuaikan. Ada 3 komponen. X-nya sudah. Sekarang untuk mendapatkan DT, berarti DX-nya saya turunkan terhadap T, yang memiliki koefisien T hanya ini ya. Ini kan 0. Ini kan bisa dibagi 2 ya, terpisah. Sehingga ini 0, tidak ada turunan terhadap T. Ini ada, yaitu B kurang A per 2. Maka tinggal dibalik, DX sama dengan B kurang A per 2 sama dengan dikali DT. Oke, DT sudah ketemu. Kalau kita cek batasnya, batas sebelumnya adalah X dari A sampai B, X-nya ganti dengan yang ini. Nanti kalau diputar-putar ketemu min 1 kurang dari T, min T lebih besar dari min 1, dan kurang dari 1. Oke, masukkan semua komponen. Tadi seperti ini, A sampai B, fx dx, itu jadi min 1 sama 1. F dari ini, fungsi ini tidak ada kurungnya, harusnya ada kurungnya. F yang ini ada kurungnya. Nah, maka F yang ini konstannya dikasih keluar. Maka inilah persamaan umum dari nilai interval sembarang nilai A sampai B, itu dirubah dulu ke min 1 sampai 1, baru bisa dikerjakan dengan integral numerik Gauss-Legendre. Ya, kira-kira seperti ini, sama. Nah, contoh, misalnya itu integral dari suatu luasan L, itu X kuadrat dx dari 0 sampai 1. Nah, ingat, ini batasnya bukan min 1 sampai 1 ya, jadi belum bisa dipakai Gauss-Legendre. Kita harus transformasi dulu dari A ke B, dan hal ini A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1 ke min 1 sampai 1. Nah, perhatikan, fx-nya sama dengan X kuadrat. Maka F dari TB yang ini, berarti adalah yang nilai ini menggantikan nilai X ya, berarti ini kan X kuadrat tadi, berarti ini pangkat 2. Gitu ya, tinggal dimasukkan saja. Kan ini fx, berarti ini X-nya, pangkat 2. Kalau F ini, berarti ini pangkat 2. Oke, tinggal dimasukkan, A-nya 0, B-nya 1. Nanti dapat T tambah 1 per 2, dipangkatkan 2. Oke, inilah FT kita. Oke, dimasukkan, saya masukkan, inilah FT-nya. Ini, kan kita sudah punya B kurang A per 2, itu 1 kurang 0 per 2. Maka ini bentuk dari fx ke bentuk min 1 sampai 1-nya.
untuk fx sama dengan x kuadrat. Jadi 1/2 kali integral min 1 M1 dari T tambah 1/2 yang dipangkatkan 2 dt. Oke. Nah, setelah ketemu ini kan sudah min 1 sampai 1. Nah, berarti kan ini integral numerik. Ya, asumsinya kita tidak bisa integral kan, walaupun ini bisa diintegralkan. Asumsinya kita integral, maka ini kita kerjakan dengan Gauss-Legendre. Misalnya saya memilih menggunakan 2 titik. Nah, ingat kalau 2 titik berarti rumus umumnya adalah Ft min 1 sampai 1 Ft itu adalah F1/3 ditambah F minus 1/3. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Kalau Ft-nya seperti ini, berarti F1/3, ya T-nya ganti 1/3. Kan Ft ya, T-nya ini. 1/3 tambah 1 dibagi 2, pangkat 2. Itu juga F minus 1/3, berarti minus 1/3 tambah 1 bagi 2, pangkat 2. Nah, ini dimasukkan. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator atau Excel, nanti kita hasilnya 0,6667. Itu untuk min 1 sampai 1, bagian sini ya. Ingat, masih ada 1/2. Ini masih ada 1/2. Oke, berarti 0,667 bagi 1/2. Hasilnya adalah 0,33. Inilah luas integral dari x kuadrat dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita kerja dengan cara integral, ini bukan Gauss-Legendre, ini integral. Ini hasil integralnya. Kemudian dimasukkan batasnya 0 sampai 1, itu hasilnya adalah 0,33. Jadi, errornya minimum. Oke, bahkan bisa sampai nilainya sama persis antara integral biasa jika dibandingkan dengan menggunakan Gauss-Legendre. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.